ia lantas memunculkan bola api. Saya menyebut bola api ini. Bernama kerugian 271 triliun. Ini bola api nih, menyambar-nyambar seperti di Los Angeles. Ayo kita dudukkan dulu Bapak. Apakah kerusakan lingkungan di Bangka Belitung ini semata-mata soal angka-angka atau soal masa depan yang tersandra? Ada yang teriak soal kerugian 271 triliun. Ada pula yang bersikeras menyebutnya metode itu tak jelas. Oke? Dan ada masyarakat yang protes karena dampaknya mendera perekonomian mereka. Itulah kita, sang laskar pelangi yang tak punya pelangi lagi di sana. Tiga arus pendapat ini bergumul. Tapi jangan sampai kita tersesat pada debat kusir ini. Yang kita perlukan adalah gugat logis sekaligus pandangan ke depan menyelamatkan Bangka Belitung. Kan itu ya. Dan saya yakin Presiden Prabowo memastikan itu, bagaimana kerusakan itu kemudian terobati dan kembali kita perbaiki. Saya sebutlah langsung, menebus dosa ekologis bersama kita yang dari Bangka Belitung diambil sumber daya besar sekali, tapi kembali hampir tak terlihat. Saya datang ke PT Timah, luas sekali itu kantor. Ruang tamu saja cukup untuk seluruh anggota DPR Komisi 3 ini. Besar sekali. Lalu yang berikutnya, yang kedua, ini yang jadi debat yang sekarang ini disampaikan. Dan kita mau menangkap tadi pesannya. Seperti namanya, hero, itu kan pahlawan. Ia seolah datang dengan semangat penyelamat bagi masyarakat Babel. Dengan mengatakan 271 triliun, itu kan hero dong. Gitu kan. Digadang-gadang akan menerangi gelapnya praktek pertambangan dan menyingkap tumpukan dosa lingkungan, ia lantas memunculkan bola api. Saya menyebut bola api ini. Bernama kerugian 271 triliun. Ini bola api nih, menyambar-nyambar seperti di Los Angeles. Oke. Angka itu kemudian menjadi sebuah komoditas diskursus ya, itu sampai hari ini, yang bergaung hingga ke pelosok Nusantara. Tidak ada lagi yang nggak ngomong putusan yang kemarin itu. Kami semua bicara juga. Presiden pun bicara, tadi sudah disampaikan Bang Bob, karena merespon ini tadi. Angka itu kemudian menjadi sebuah komunitas diskursus sampai ke pelosok negara ya, Nusantara. Sialnya, bola api justru melesat kacau di ruang publik. Jadilah seperti ini. Menimbulkan luka lain yang tak kalah lebar dari luka-luka yang teman-teman sampaikan. Kayaknya aku lebih cocok di situ yang menyampaikan itu kemarin ya kan? Nah, oke. Inilah kami yang menerima pikiran itu. Saya coba merangkum ini ya. Di pengadilan, kerugian Persihero rupanya tidak terbuktikan. Tidak dapat dibuktikan. Oke? Meminjam istilah orang-orang akademis, data mentahnya tak terlihat. Begitu, teman-teman harusnya mengoreknya begitu. Tak terlihat data mentahnya. Argumennya tersendat-sendat, terbata-bata, terbatuk-batuk. Oke? Meski demikian kita tak bisa menafikan. Api pemantik hero inilah yang membuka tirai ini semua. Kan begitu juga. Jadi jangan juga terus marah-marah sama dia, kan? Yang memperlihatkan sejumlah aktor lain. Mungkin hanya mereka yang tahu seberapa dalam kolam nestapa di balik tambang timah Babel itu. Kalau saya ngomong ini logis, sudah kutulis buku ini. Jangan-jangan kau belum baca ya. Nah yang menarik adalah pimpinan, fenomena ini seperti perumpamaan. Sang pahlawan gugur oleh senjatanya sendiri. Oke? Maksud hati mungkin mengungkap aib petinggi, merengsek ke jantung praktik kotor, tapi yang terpapar justru perekonomian masyarakat Babel yang sempat terguncang. Oke, kalau kita paham, pimpinan kalau kami diskusi di sini, penegakan hukum pasti 3. Kepastian hukum, keadilan, dan manfaat. Nah yang ketiga ini sering dilupakan. Apa manfaatnya untuk masyarakat, untuk negara, untuk kita semua. Kalau saya ditanyakan begitu, jangan bunuh ayam bertelur emas. Pikirkan telurnya, supaya ayam tetap sehat, melahirkan telur-telur emas itu untuk negara, untuk Bangka dan Belitung. Jadi, tak heran jika kemudian meluncur berbagai reaksi publik. Inilah ini reaksi ini. Ya, hero yang jadi berantakan ya. Hero boleh saja berkata bahwa ia hanya mengacu pada aturan baku.
Namun sayangnya realitas tak selalu patuh pada dalil buku-buku teks tadi. Nah, ini kalau ini para advokat, mantan-mantan advokat semua ini. Haruslah kerugian yang nyata dan pasti. Kan begitu ya. Nah, jadi saya baca beritanya nih, saya coba searching ini. Laporan Hero dipolisikan ke Polda Babel, masih belum, baru masih Dumas saja. Ya, Dumas, jadi saya kira diskursus ini dan ketika Komisi 3 memberi ruang pada Anda mendengarkan ini menjadi pentinglah untuk kita dengarkan. Tapi saya ingin merespon ini, nanti pimpinan dan kawan-kawan kalau nanti kita panggil Jampitsus jadi menarik, sehingga pertanyaan Pak Wayan dan pertanyaan Ketua penting. Apakah yang Anda bacakan itu nota pembelaan? Sayang kalau hanya itu. Coba kesempatan lagi untuk gali lebih dalam, sehingga perspektif kita adalah save Babel. Selamatkan Bangka Belitung. Jadi jangan berteriak hanya di satu titik, tapi ini nggak kita selamatkan. Saya lihat sendiri Pak, lubang-lubang menganga di Bangka Belitung, itu nggak bisa kita nafikan. Besar-besar. Gitu. Nah, tapi bagaimana mengatasinya? Ini kalau itu kita dosa bersama, ya dosa kita selesaikan. Nah, jadi menurut saya di Komisi 3 ini nanti, dan jika pimpinan tadi merencanakan memanggil Jampitsus, menjadi penting yang kita sebutkan adalah perhitungan 2071 triliun di meja persidangan ternyata tidak lulus sensor. Kalau saya mau menggunakan istilah apa ya, jadi tidak lulus sensor bukti maksud saya, nggak terbukti dia. Ya, jadi narasinya terlanjur menancap ke kepala orang, sampai di kampung saya nih di Simalungun, dia bikin viral pimpinan, pakai baju, hukum aku 6,5 tahun, tapi kasih aku 1 triliun aja ndak apa-apa. Nggak usah 271 triliun, itu dia bilang. Jadi saya pikir, iya juga ya. Nah, tapi itu artinya menjadi soal. Nah, kesimpulan saya adalah, pimpinan, ini sudah kita dengar. Teman-teman sekalian, asta-cita Presiden adalah memaksimalkan sumber daya alam kita ini untuk bermanfaat bagi kita semua. Yang kotor, yang nggak lurus, yang bengkok, ya harus diluruskan. Tapi jangan ugal-ugalan. Saya ingin dalam bahasa akademis dan bahasa di DPR di ruang Komisi 3 ini, saya memilih dari 3 ini, asas kepastian hukum, asas keadilan, asas manfaat. Saya lebih sering mengutamakan di balik nomornya, nomor 3 dulu. Adakah manfaatnya? Tujuan penegakan hukum di situ. Kalau sekedar kepastian soal ini sudah berguguran ini nanti para pelaku itu, tapi manfaatnya yang kita dapat. Oleh karena itu pimpinan, saya berhenti di sini untuk merespon ini. Saya menyarankan sekali lagi kepada Komisi 3, kita turun sekali lagi ke sana. Mungkin panja penegakan hukum sumber daya alam yang sudah kita buat, fokus ke kasus ini dan kita belajar dari kasus ini. Mana sebenarnya yang terjadi dan apa diskursusnya. Tapi tetaplah saya ingin mengajak Bapak Ibu semua, tetaplah menyelamatkan Babel, karena menyelamatkan Babel menyelamatkan Indonesia. Pimpinan, itu saja respon saya. Terima kasih pimpinan.